Record. Oke. Baik, selamat siang. Saya akan melanjutkan materi statistika yang mengenai uji atau analisis statistika untuk hipotesis komparatif yang kita kenal namanya dengan t-test atau student t-test. Kalau yang semalam atau yang kemarin, kita sudah berkenalan atau sudah membahas sedikit ya tentang independent t-test. Sekarang kita akan masuk di dependent t-test. Dependent t-test ini adalah jenis lain dari t-test student. Jadi kalau yang kemarin minggu lalu yang semalam ya, kalau yang independen itu berarti dua kelompok yang dibandingkan itu adalah berbeda, sedangkan yang ini dua kelompok yang dibandingkan itu sama. Sama atau bisa juga kelompok yang berbeda, orang yang berbeda, tapi mereka mendapatkan perlakuan yang sama, hanya saja dibolak-balik urutannya. Itu juga menggunakan t-test dependent. Kapan kita menggunakan t-test dependent atau dependent t-test? Kita akan menggunakan t-test dependent ketika kita melakukan repeated measure design, ya, before atau after ini. Ini salah ya. Ini harusnya tulisannya. Ini salah nih. Nanti lupa. Ini maksudnya adalah dalam kondisi dua independent sampel, ya, berarti sampelnya itu adalah sampel yang bukan berbeda dia. Ini dua dependent sampel. Apa maksudnya dua dependent sampel itu? Dua dependent sampel itu adalah sampel-sampel yang dia repeated measure design before and after, atau dia match subject design. Apa itu repeated measure design? Berarti orang yang sama yang diukur dua kali. Sedangkan yang match subject design, orangnya bisa berbeda, tapi dia dipasangkan. Misalnya seperti ini. Kalau yang repeated measures design, berarti misalnya saya mau melakukan pengukuran kecemasan atau kebahagiaan mahasiswa semester antara di Fakultas Psikologi, ya. Di psikologi, mata kuliah statistika. Berarti kan orangnya cuma satu tuh. Psikologi di mata kuliah statistika. Orangnya kan ada 45 orang. Terdiri dari 45 orang. Diukur kebahagiaan sebelum nilai UTS keluar dan sesudah nilai UTS keluar. Diukur kebahagiaannya. Orangnya tapi kan sama, kalian-kalian aja yang 45 orang itu. Jadi kalau orangnya sama, meskipun orangnya sama, dia diukur dua kali, itu namanya adalah dependent. Itulah dia yang repeated measure design, before and after. Sedangkan kalau dia yang match subject design kalau match subject design itu dia itu dia misalnya kayak orangnya bisa berbeda ya. Misalnya mereka adalah mahasiswa di mata kuliah statistika dan SNOPI kan. Kita anggaplah orangnya berbeda ya, meskipun kelihatannya banyak nih orang yang ngambil statistika dan juga ngambil SNOPI secara bersamaan di semester ini. Misalnya ini orangnya berbeda. Kedua kelompok tersebut sama-sama kita berikan intervensi yang treatment yang sama. Treatmentnya kita berikan pembelian kuota ya. Pembelian kuota internet
kuota internet sama diberikan langganan premium video lah misalnya, entah apalah saya nggak tahu ya. Mungkin kalau view atau video gitu itu bayar nggak sih? Kalau aslinya saya nggak tahu. ECC-nya dikasih kayak gitu. Nah, kemudian dilakukan pengukuran kebahagiaan. Orang yang di start, diberikan langganan dulu, baru dapat kuota. Orang yang Snoopy dapat kuota dulu, baru dapat langganan. Nah, karena mereka memiliki treatment yang sama meskipun orangnya berbeda, ini bisa kita sebut sebagai match subject design. Jadi kita match gitu dalam sebuah kelompok itu. Oh, yang ini dia statistika, dapat yang kuota terlebih dahulu. Itu salah satu cara match subject design. Cara yang match subject design lainnya bisa juga misalnya dengan kita lakukan pengukuran kecemasan pada kelompok statistika dan kelompok Snoopy. Selain kecemasan, kita ukur juga dengan kecemasan dan temannya kecemasan. Intensi bunuh diri misalnya. Kecemasan dan intensi bunuh diri. Terus kita match. Maksudnya kita match itu adalah kita pasang-pasangkan. Orang yang kecemasannya tinggi, kita pasangkan di dalam kelompok itu dengan orang-orang yang intensi bunuh dirinya tinggi misalnya. Nah, kita gabungkan di dalam itu. Itu juga boleh, meskipun orangnya jadinya beda. Jadi, hati-hati ketika membaca soal, bisa jadi menjebak Anda ketika melihat, oh ini dia pakai dependensitas atau independen ya. Yang bisa diperhatikan adalah itunya. Apa yang paling, yang fitur utama yang paling membedakan antara dependent dan independen, yang sering kelihatan adalah kalau dependent pasti biasanya ada kata-kata before after-nya. Umumnya kayak gitu. Jadi kalau udah ada kata before, after, sebelum, sesudah, itu hampir dipastikan kita bisa nyatakan bahwa dia analisisnya adalah dependent. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan diinstruksi aja dengan cara mengaktifkan mikrofonnya ya. Dengan cara mengaktifkan mikrofonnya, kemudian next. Ada pertanyaan ya? Oh, annotate clear. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke contoh. Bagaimana kalau kita mau melakukan contoh dependency test. Kalau yang kemarin kan yang udah kita kerjakan adalah independent test. Sekarang kita kerjakan yang dependency test. Contohnya seorang dosen di Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara ingin mengetahui apakah program hari sore 2 kali seminggu selama sebulan dapat meningkatkan keinginan mengakhiri masa jomblo. Dosennya mengukur tingkat keinginan mengakhiri masa jomblo pada 5 jomblo kronis sejak lahir, yang pada saat sebelum mengikuti program dan setelah mengikuti program. Dosen sebagai bagian dari pengujian hipotesisnya, dia mendapatkan uji korelasi antara kondisi sebelum dan sesudah sebesar 0,9177. Jadi perhatikan di sini ya, ada kata-kata ini, di sini ada kata-kata yang paling harus diperhatikan itu adalah pada saat sebelum ya. Pada saat sebelum
ngantuk. Pada saat sebelum, sini, pada saat sebelum mengikuti program dan setelah mengikuti program. Kemudian dia melakukan uji korelasi sebesar 0,9177. Kenapa ini penting? Karena ketika kita mau mencari nilai T untuk dependency test, kita harus mendapatkan nilai korelasinya. Kemudian ini adalah contoh datanya. Misalnya ini adalah kondisi keinginan mengakhiri masa jomblonya itu adalah kondisi sebelum dan ini adalah kondisi sesudah ya. Berarti yang ini adalah sebelum dia lari selama 2 minggu ya. Yang ini sesudah dia lari selama 2 minggu. Itu kan orangnya sama kan? Kalau diperhatikan di soal 5 orang jomblo. Berarti cuma ada 5. Bukan 5 di satu kelompok dan 5 di satu kelompok, enggak. Tapi di kedua kelompok tersebut itu ada 5 jomblo yang kita akan ukur. Jadi berarti orang yang diukur di sebelum sama orang yang diukur di sesudah itu adalah orang yang sama. Ini datanya, kondisi sebelumnya, ECC-nya, ini dia skornya 1, 2, 2, 2, 3. Kondisi sesudahnya ada 2, 4,5, 3, 4,5, dan 6. Ini adalah rumus untuk statistika, apa sih namanya nih? Formula t-test dependent. Hampir mirip dengan yang kemarin sudah kita kerjakan, tapi bedanya di sini yang dicari juga adalah varian, sama ya. Yang dicari adalah varian, tetap. Yang dicari masih varians, ini. Varian 1 dan varian 2. Kemudian, ini Oke, kita lanjutkan lagi. Ini adalah formula t-test dependent-nya. Untuk formula t-test dependent-nya mirip dengan yang formula t-test independent yang kemarin ya. Bedanya adalah di sini yang dibutuhkan adalah varians dan standar deviasi. Kemudian DF-nya atau degrees of freedom-nya itu cara mencarinya adalah jumlah N dikurangi 1. Kalau yang independen kemarin kan N1 tambah N2 dikurang 2. Dan jangan lupa ya, karena kita menggunakan statistika inferensial, berarti ukuran yang kita pakai itu adalah ukuran sampel. Jadi kalau ukuran sampel tuh selalu nyatakan formula koreksinya di dalam setiap formula ketika kita mengerjakan secara manual, yaitu apa? N kurang 1. Kalau kita mengerjakannya datanya adalah data populasi, itu berarti N-nya nggak perlu dikurangin, jadi cukup N aja. Tapi karena ini datanya data sampel, jadi formula koreksinya di dalam distribusi sampling, caranya adalah dengan mengurangkan angka 1 dari jumlah N keseluruhan. Oke, kemudian kita analisis soalnya. Perhatikan ada jumlah sampel. Sampelnya ada berapa? Ada 2, yaitu kondisi sebelum dan sesudah. Bagaimana kondisi sampelnya? Kondisi sampelnya dependen karena subjek yang sama diukur 2 kali. Apakah standar deviasi diketahui? Populasi diketahui? Kira-kira menurut kalian standar deviasinya diketahui nggak?
Ada yang bisa jawab nggak? Sambil makan ya. Nggak ada yang tahu? Ya, diketahui ya, karena diketahui datanya. Kita bisa cari tahu. Kemudian, apa independen variabelnya? Independen variabelnya adalah program lari sore. Apa dependen variabelnya? Dependen variabelnya adalah tingkat keinginan mengakhiri masa jomblo. Level pengukurannya apa? Interval lah, bisa kita bilang sebagai interval. Populasi targetnya apa? Populasi targetnya adalah peserta program lari sore. Nih, baca lagi. Ingin mengetahui apakah program lari sore 2 kali seminggu selama sebulan dapat meningkatkan keinginan mengakhiri masa jomblo. Dosen itu dan bla 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 bla. Jadi bisa kelihatan kan? Kalau yang menjadi independen variabelnya adalah program lari sorenya. Sedangkan yang menjadi dependen variabelnya adalah keinginan mengakhiri masa jomblo. Kita tentukan apa ya teknik statistikanya yang tepat, dites lah, dites dependent atau related sample. Kita bikin hipotesis alternatifnya apa? Hipotesis alternatifnya adalah, baca lagi, ingin mengetahui apakah program lari sore 2 kali selama sebulan dapat 2 kali seminggu selama sebulan dapat meningkatkan keinginan mengakhiri masa jomblo. Nah, nih. Meningkatkan keinginan mengakhiri masa jomblo. Ini ada yang salah ya. Harusnya dia boleh dibikin ada perbedaan, tapi kalau jadi ada perbedaan dia nggak spesifik. Jadi harusnya kita bisa langsung bikin kita bikin bahwa peserta program lari memiliki atau langsung aja meningkatkan keinginan mengakhiri masa jomblo. Program lari sore gitu. Karena yang ditanya adalah karena di rumusan masalahnya adalah ingin meningkatkan, apakah meningkatkan. Oke. Kemudian itu hipotesis alternatifnya, berarti hipotesis nolnya kita bisa bikin bahwa tidak ada perbedaan antara kelompok sebelum dan sesudah, boleh. Kalau hipotesis alternatifnya itu dia nggak peduli, nggak terlalu signifikan perbedaannya antara yang hipotesisnya satu sisi dengan yang dua sisi. Bagaimana cara penarikan kesimpulannya? Sesuai dengan yang ada di referensi-referensi penggunaan t-test, aturan penarikan kesimpulannya adalah jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Jadi kalau H0-nya ditolak, ya otomatis hipotesis yang dipakai adalah hipotesis alternatifnya yang sesuai dengan keinginan si peneliti. Oke, next. Apa statistika hasil tesnya? Statistika hasil tesnya adalah nilai T. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita nanti bisa menerima atau menolak nol hipotesis. Ya, dengan degrees of freedom-nya berapa? Degrees of freedom-nya karena jumlah N-nya adalah 5, berarti 5 kurang 1 sama dengan 4. Pintar. Ini kita masukin ke rumus. Masukin. Dapatlah dia tadi nilainya adalah yang ini, variansnya 0,4, kolom pertama, yang kolom kedua variansnya adalah 1,9, nilai min-nya yang kolom pertama adalah 2, nilai min yang kolom sesudah itu adalah 4. Next.
Terus kita masukkan ke dalam rumus sehingga kita peroleh nanti nilai T hitungnya adalah 4,78. 4,78. Kemudian lihat di nilai tabel nilai T kritis. Nilai T tabel kritisnya itu adalah 2,132. Karena nilai T hitung lebih besar daripada T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Kesimpulannya apa? Kita secara statistika yakin bahwa program lari sore meningkatkan keinginan mengakhiri masa jomblo. Kenapa, Bang? Udah selesai. Jadi, program lari sore itu berhasil meningkatkan keinginan mengakhiri masa jomblo, dan cara menuliskan laporannya itu adalah seperti ini. Tuliskan nilai T-nya, tuliskan T, kemudian tuliskan DF-nya, kemudian tuliskan nilai T hitungnya, kemudian nyatakan bahwa P-nya lebih kecil daripada 0,05. Jadi kalau T hitungnya lebih besar daripada T tabel, itu berarti kesalahan yang mungkin terjadi itu adalah lebih kecil daripada 0,05. Oke. Dan jangan lupa itu satu sisi ya. Kenapa? Karena tadi meningkatkan. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Kalau nggak ada pertanyaan, tolong diaktifkan dulu kameranya semua. Saya mau capture. Karena yang kemarin lupa minta buktinya. Untuk ke akademik. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Satu layar lagi. Cuma dikit soalnya. 1, 2, 3. Oke. Lanjut lagi. Sorry ya, rumah saya soalnya banyak ayam. Jadi kedengaran terus ayamnya. Lanjut lagi dengan penggunaan aplikasi ya. Di sini yang masih ada di slide itu masih SPSS. Nanti demo JSP-nya akan saya tunjukkan. Nah, ini kalau kalian mau mengerjakan menggunakan SPSS, caranya adalah sederhana sekali, tinggal dimasukkan aja. Caranya itu bentuknya dia 3 jadinya. Jadi nanti dia ada 3 kolom. Yang pertama itu adalah person ID, itu maksudnya adalah respondennya, kemudian pengukuran sebelum, pengukuran sesudah, berarti nanti dia jadi 3 kolom ya. Kemudian yang dipilih itu caranya adalah menggunakan analyze, compare min, per sample t-test. Nanti dia bentuknya jadi kayak gini, 3. Jadi 2 kolom. Kan kalau yang kemarin, yang dependent t-test, independent t-test, dia jumlah orang, meski orangnya berbeda, tapi dia malah jadi 1 kolom kan. Tapi cuma dipisahkan menggunakan nama-nama grup. Nah, kalau di sini enggak. Ini kita langsung cara masukinnya langsung 2 kolom yang berbeda. Mirip juga sama di JSP pun kayak gitu. Kemudian kita tinggal lihat in deskriptifnya, nilai min, ya. Ini nilai hasil T-nya, 4,781. Perhatikan di sini kalau nilai T-nya itu adalah negatif ya, tapi yang kita pakai hanya nilai mutlaknya aja, berarti tetap 4,781. Negatif artinya biasanya itu terjadi karena nilai post-testnya jauh lebih tinggi dibandingkan nilai pre-testnya. Jadi sederhana sekali menggunakan SPSS. Oke. Sekarang ini ada latihan. Saya minta teman-teman untuk capture. Dikerjakan terlebih dahulu, di capture oleh Komting supaya tahu. Sudah, Wildan? Tolong dikirim ke grupnya ya. Soalnya udah ya. Halo Wildan? Ada? Iya, sudah, masih ada? Oke, sekarang datanya yang ini. Ini datanya. Oke, sudah, Kak.
Oke, sudah. Sekarang ini saya minta kalian mengerjakan menggunakan JISP. Sebelumnya saya akan tunjukkan demo penggunaan JISP-nya. Ini saya stop share dulu. Oke. Saya hidupin dulu chat-nya. Jadi siapa yang nanti udah dapat duluan, boleh langsung tulis ya. Dan ini masuk ke dalam penilaian. Maksudnya bukan wajib. Bagi siapa yang berhasil akan diberikan tambahan nilai, kayak gitu. Tapi tidak wajib ya. Saya tunjukin dulu demo di JISP-nya. Jadi nanti kalian tinggal memasukkan data yang udah saya kasih di latihan tadi di JISP, kemudian cari hasilnya. Dan tuliskan di kolom chat. Bentar ya. Karena kan tujuan ikut semester antara ini kan meningkatkan nilai ya. Jadi saya rasa kalau saya memberikan banyak latihan dan itu ada penilaian, itu adalah cara terbaik untuk meningkatkan nilai. Daripada saya suruh kalian ikut semester antara lagi untuk bisa mencapai A. Rasanya kok saya yang mati kalau kayak gitu. Jadi lebih baik saya kasih banyak-banyak latihan sehingga bisa dapat skor. Skornya bisa meningkatkan nilai. Oke, saya buka JSP-nya. Kalau ada yang nanya, ini gimana Kak kalau misalnya saya nggak ada JSP? Ya nggak apa-apa. Tidak ada kewajiban harus ada JSP-nya. Saya hanya menawarkan alternatif yang gratis. Oke. Ini tampilannya JSP. Kalau misalnya kalian sudah install, bisa dicoba langsung dibuka. Menggunakan JSP ini sama sederhananya kayak yang tadi saya tunjukin di slide tentang SPSS. Bedanya adalah apa ya? Nggak banyak perbedaan sih. Oh, bedanya adalah kalau SPSS kita bisa langsung memasukkan datanya di situ. Kalau JSP kita harus bikin dulu di Excel. Atau kita bikinnya di SPSS. Boleh juga. Nanti dibuka pakai JSP. Jadi, bagaimana cara menggunakan analisis t-test untuk menggunakan pair sample t-test? Kita coba di data library aja. Seperti biasa, Anda tinggal cari di t-test, kemudian cari yang dia untuk pair sample t-test. Kita cari langsung. Nah, ini ada. The number of disruptive behavior by dementia patient during 2 different phases of the lunar cycle. Jadi mereka melakukan penelitian apakah pada pasien-pasien demensia ada terjadi perubahan agresivitas jika bulannya itu adalah bulan yang penuh sama bulan yang nggak penuh. Oke, ini adalah bentuk datanya. Jadi ketika kalian nanti memasukkan data di JISP untuk dependent t-test menggunakan data latihan yang tadi saya berikan, cara memasukkannya adalah menggunakan 2 kolom. Anda tinggal klik t-test, kemudian Anda tinggal cari pair sample t-test. Oke, kemudian langsung masukkan di sini klik moon. Oke,
kemudian masukkan yang other-nya satu lagi. Jadi jika dia dalam kondisi terang bulan sama nggak terang bulan, itu kondisinya bagaimana? Apakah ada perbedaan agresivitas di antara mereka? Hasilnya adalah tinggal langsung masukin, lihat di sini, nilai T-nya adalah 6,45 dengan DF-nya 14, dengan nilai P-nya adalah lebih kecil daripada 0,001. Lebih kecil daripada 0,01 secara default kalau kita pakai 0,05 berarti kita bisa menyatakan bahwa H0 ditolak. Udah gitu aja, sederhana kan? Jadi cara menuliskannya di chat adalah dengan cara menuliskan cara melaporkan nilai T seperti yang ada tadi di slide saya. Seperti yang ini. Nah dia tadi. Oke, seperti yang ini ya. Ini new share yang ini. Jadi cara yang ditulis di chat adalah yang ini. Berarti kalau menggunakan yang tadi itu berarti T berapa nilai N-nya ya, berapa nilai DF-nya sama dengan nilai T hitungnya, P lebih kecil daripada 0,05. Oke, saya tunggu, silakan dikerjakan. Menggunakan JISP. Boleh dimatikan dulu kameranya kalau merasa nggak nyaman. Jadi cara melaporkannya di chat adalah seperti ini. Tuliskan T dalam kurung DF. Oh, recordnya kita matikan dulu. Oke. Nah, untuk kepentingan merekam saya ulangi lagi. Jadi, ketika menuliskan hasil, ini kan karena saya suruhnya kayak gini. Cuma nanti kalau memang benar-benar untuk penelitian, bukan cuma nilai T-nya aja yang dituliskan, tapi harus dituliskan juga kesimpulannya. Kesimpulannya menyatakan bahwa benar bahwa meminum jus jeruk itu ada pengaruh terhadap penurunan detak jantung pada mahasiswa yang akan melakukan presentasi di kelas PUM 2. Kayak gitu. Jadi hasilnya kalau dipakaikan menggunakan JISP itu
Dengan cara yang sama, tinggal masukkan datanya ke dalam bentuk yang seperti ini, misalnya di CSV ya. Kalau misalnya kalian nanti dimasukkan ke CSV, kemudian ada kelompok before, ada kelompok after, kemudian klik di test, kemudian dimasukin, tinggal diklik, klik, nanti hasilnya dapat ini. Nilai P-nya itu, kalau ini yang saya bikin, kalau nggak salah di settingan saya bikin tampilkan nilai asli P-nya gitu. Tapi kalau kalian bikinnya udah di situ adalah P 0,05 ya benar juga. Kan itu 0,0008 ya, lebih kecil daripada 0,05. Kalau misalnya ternyata dia satu sisi, berarti tinggal digimanain? Tinggal di menurunkan. Berarti tadi posisinya adalah menurunkan. Nah, nih, harusnya ini kan dia dibikin P 0,966. Nah, jadi itu kalau yang nilai P-nya satu sisi. Tapi kalau nilai P-nya dia dua sisi, yang dibentuk di sini. Nah, jadi perhatikan itu nanti. Tapi ya nggak apa-apa. Ini saya anggap kalian semua paham lah. Tinggal dibuat aja. Ini nanti kalau misalnya hitungannya pertama adalah kelompok before-nya lebih besar daripada kelompok before, kelompok after-nya, yang diklik itu yang nomor 2. Nih, measure pertama lebih besar daripada measure kedua. Kalau yang dibikin bahwa detak jantungnya itu adalah detak jantung yang lebih kecil di sebelum daripada sesudah, berarti yang ini. Berarti kan nilai P-nya akan berubah. Nah, kayak gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya mau melakukan pengujian satu sisi dan dua sisi. Kalau yang hasilnya dia P-nya lebih kecil daripada 0,05, itu pengujian yang menggunakan satu sisi di mana mu1 lebih kecil daripada mu2. Sedangkan kalau yang dia dua sisi, satu sisinya di mana mu1 lebih besar daripada mu2, itu malah tidak ada hubungan. Jadi nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh antara jus jeruk dengan penurunan detak jantung. Nah, nanti hati-hati nih waktu ujian. Waktu ujian berarti semuanya salah ya kan? Jadi nanti harus dilihat lagi. Kemudian kadang-kadang waktu di ujian bisa dicek juga, lakukan pengujian asumsi normalitas. Kalau di JSP tinggal diklik aja di bawahnya. Nih, tengok. Nilai P-nya lebih kecil daripada 0,05, berarti datanya nggak normal. Kalau datanya nggak normal, berarti nggak boleh dilaporkan nilai student T-nya. Jadi ini harus dihapus. Dihapus, diklik yang Wilcoxon. Sehingga hasilnya adalah P 0,998. Kayak gitu, kalau dia satu sisi. Kalau dia non-parametrik satu sisi, dua sisi, signifikan. Nah, itu dia. Kekuatannya satu apa? Kekuatan hipotesis satu sisi itu dia lebih sensitif gitu. Bisa langsung signifikan dia kalau kita ubah. Ya, ini kita anggap dia tadi normal ya. Dimatikan lagi. Karena kita anggap dia normal, kalau misalnya ini penelitiannya adalah penelitian eksperimen, kita kepengen tahu berapa besar pengaruhnya, klik effect size. Oke. Nilainya adalah 0,930. Tapi perhatikan nilainya adalah negatif ya. Jadi kalau dalam statistika atau dalam metodologi penelitian kuantitatif, dia negatif tapi kuat. Negatif berarti kuat. Jadi hasilnya kan tadi nggak signifikan kan. Tapi efek size-nya itu kuat 0,9 dengan arah negatif. Berarti dia kuat dalam rangka mempengaruhinya itu bukan mempengaruhi yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, mempengaruhi dengan hal yang lain misalnya. Malah jadi yang jus jeruk itu bukan menurunkan detak jantung, tapi malah meningkatkan HIV misalnya, hasrat ingin pipis dan seterusnya. Jadi negatif di situ, Cohen juga harus difahami bahwa bisa jadi efek yang ditimbulkan dari meminum jus jeruk itu bukan efek yang positif sesuai dengan yang diinginkan oleh hipotesis kita. Kalau kita kepengen tahu tentang deskriptifnya, nilai mean, standar deviasi, dan seterusnya, kita tinggal klik deskriptif. Muncul di sini nilai mean-nya dan nilai standar deviasinya. Kemudian yang sering juga dilaporkan di skripsi atau di penelitian itu adalah plot-nya atau gambarnya. Tinggal diklik descriptive plots. Nanti dia muncul. Sabar. Oke.
Bisa dilihat di sini ya. Nih. Jadi detak jantungnya itu malah meningkat. Ya, tadinya kan kita kepengen menurunkan kan? Kita kan kepengennya menurunkan, tapi ternyata setelah dilihat di plot dan dilihat di data, itu ternyata hasilnya adalah malah lebih tinggi detak jantungnya dibandingkan sebelum sesudah. Jadi yang sebelum detak jantungnya malah turun, yang sesudah detak jantungnya malah naik. Berarti hipotesisnya tidak terbukti gitu. Artinya H0 diterima. Gitu guys. Oke, saya catat dulu yang ada di sini. Kita catat dulu yang udah mencoba peruntungannya hari ini. Saya copy dulu chatnya. Save chat. Oke, chatnya udah di-save. Apakah teman-teman ada pertanyaan mengenai dependency test? Ini ada yang udah skripsian belum sih? Belum kali ya, masih anak 17 ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya share rekamannya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga semuanya sehat-sehat. Salam sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.